Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar, para penyimak yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Malam yang berbahagia dan mulia ini kembali kita di dalam i'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i, ucapan atau aqidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, min nususi kalamihi wa hiyakayati ashabihi, yang diambil dari ucapan-ucapan beliau beserta ucapan-ucapan para ulama Syafi'iyah. Sampai kita pada sub pokok bahasan malam ini adalah contoh-contoh kesyirikan. Contoh-contoh kesyirikan yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Sudah kita sebutkan dan sudah kita awali berkaitan dengan ad-du'a, syirkud du'a. Mana yang dikatakan syirkud du'a? Ini disebut oleh Imam Syafi'i, demikian juga Syafi'iyah, yaitu berdoa kepada makhluk fima la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla. Meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikan kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan as-sujud. Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah mengatakan atau mentakrir, menguatkan, anna sujuda min khasaisil ilahiyah. Sujud itu merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla. Faman sajada li ghairillah faqad syabbahahu bihi. Siapa yang sujudnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah menyerupakan makhluk itu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sudah kita sebutkan definisi Imam Syafi'i terhadap syirik, taswiyah ghairullah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak maupun kekhususan Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa yang bersujud kepada selain Allah berarti menyetarakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla. Karena sujud itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Izz bin Abdus Salam juga mengokohkan anna sujud li ghairillah. Bersujud kepada selain Allah Azza wa Jalla fihil mubalaghah. Di dalamnya ada sikap berlebih-lebihan. Fi ta'zim man la yastahiqqut ta'zim. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan yang tidak berhak untuk diagungkan. Wa fi taswiyatihi li rabbil alamin. Sekaligus sujud kepada selain Allah ini menyetarakan makhluk dengan Rabbul Alamin. Fit tadhallul, dalam menghinakan diri, wa takhasyu, dalam ketundukan, wa takhaddu, dalam kepatuhan. Jadi sujud ini bentuk dari taswiyah, menyetarakan. Dalam kepatuhan, dalam ketundukan, dalam penghinaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari penjelasan ulama Asy-Syafi'iyah, Al-Maqrizi, demikian juga An-Nawawi,
Demikian juga yang lainnya. Jadi annas sujud kepada selain Allah taswiyatan, ada penyetaraan. Lidzalika alladzi sujida lahu billahi azza wa jalla, kepada makhluk-makhluk yang kita sujudi itu. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita setarakan dalam hak ini. Adapun Imam As-Sam'ani telah menjelaskan tentang sujud kepada selain Allah, ada kaidah umum dibawakan. Apa kata beliau? Ya, man sajada li ghairillah faqad ittakhadhahu rabba. Siapa yang bersujud kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai Rabb. Menjadikannya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai ya pencipta, sebagai yang berhak diibadahi. Wa kullu hadza, semua dari penjelasan Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, menerangkan kepada kita apa hakikat sujud. Yang mana hakikat sujud itu min khasaisil uluhiyah, itu hanya kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala semata. Wasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Andai kata boleh aku perintahkan orang bersujud untuk selain Allah Azza wa Jalla, niscaya aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suami karena besarnya, agungnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri. Tapi sujud itu adalah khasaisullah. Itu hanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi sujud adalah khasaisul uluhiyah. Faman ja'ala sujud, maka barang siapa yang menjadikan sujud itu li ahadin, kepada siapapun siwallah selain Allah Azza wa Jalla, faqad syabbaha man sajada lahu bil khaliqi jalla wa ala, berarti dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadikan Al-Imam As-Sam'ani, Abu Mudzaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i membawakan kaidah yang sangat teliti ini, man sajada li ghairillah faqad ittakhadhahu rabba. Siapa bersujud kepada selain Allah, dia telah menjadikan selain Allah sebagai Rabbnya. Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ar-Razi ketika menyebutkan, dia menyaksikan sebagian syekh yang diziarahi, dia memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk sujud kepada dirinya. Maka guru-guru itu, syekh-syekh itu mengatakan, antum abidi, kalian adalah hambaku semua. Lalu Ar-Razi berkata setelah ucapan syekh ya, yang memerintahkan murid-muridnya sujud kepadanya, walau khala bi ba'dil hamqa minhum rubbama idda'al uluhiyah. Andai berkata mungkin guru-guru ini, syuyukh ini ya, kumpulnya hanya dengan orang-orang bodoh, mungkin dia akan mengaku dirinya Tuhan, ini guru-guru ini. Maksudnya adalah, siapa memerintahkan murid-muridnya bersujud kepadanya di saat di hadapan orang banyak, tidak menutup kemungkinan dia akan menganggap dirinya menjadi ilah, menjadi Tuhan. Ya, di saat sendiri atau di saat sepi. Ya. Kenapa? Karena agungnya yang namanya bersujud ini. Nah, kita bawakan semuanya ini, kata al-musannif, agar kita tahu maksud dari Al-Imam Syafi'i. Kafirnya orang-orang Babilonia dalam perbuatan mereka terhadap bintang-bintang dan planet-planet
Ini juga mencakup siapapun yang memalingkan ibadah kepada makhluk. Tidak, dia juga kafir. Tapi ingat, ini hukum umum. Ya, bukan menjatuhkan kepada persen dari kaum muslimin, tidak. Ya, nanti orang oh ini pengajiannya mengkafirkan saja. Ya, mengkafirkan sembarangan ini adalah mazhabul khawarij, bukan mazhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, takfirul am, mengkafirkan umum, mengkafirkan khusus, semuanya harus dengan dalil, dengan bukti. Jadi, maksud Imam Syafi'i tentang kafirnya orang-orang Babilonia karena mereka bersujud, beribadah kepada bintang-bintang, planet-planet, bahwasanya sebab itu mencakup siapapun yang memalingkan ibadah kepada makhluk, maka dia juga kafir, waliyadzubillah. Sebagaimana disebutkan oleh ulama Syafi'iyah tentang masalah sujud. Dan ingat, ya, namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Entah itu dalam bentuk ibadahnya berupa doa, atau sujud, atau menyembelih, atau yang lainnya. Karena semua ibadah ini seharusnya murni hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, apa yang berkaitan dengan ucapan Imam Syafi'i dalam bab doa, itu juga yang ditetapkan dalam perkara syafaat. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Istambattul barihata ayatain. Semalam aku mengistimbat, mengambil suatu faedah dan hukum dari dua ayat. Fama ashtahi bistimbatihima ad-dunya wa fiha. Dengan mendapatkan dua faedah dari ayat itu, aku tidak menginginkan dunia beserta isinya sudah. Sudah cukup bagiku dunia dan beserta isinya. Aku sudah tidak menginginkannya. Ayat apa? Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Allah Azza wa Jalla mengatur segala-galanya. Tidak ada yang bisa memberi bantuan dan syafaat kecuali ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Wa fi kitabillahi hadza katsir. Dalam Al-Qur'an hal ini sangat banyak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dalam suratul Baqarah 255. Ya, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa kata Imam Syafi'i? Fata'attala syufa'a illa bi'iznillah. Maka ya terputuslah, matilah, tidak bergunalah seluruh syufa'a yang akan memberi bantuan kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengetahui maksud Imam Syafi'i, syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla semata. Tidak bisa diminta dari nabi, tidak bisa diminta dari malaikat. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda. Wa kam min malakin fis samawat. Betapa banyak malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak berguna syafaat mereka, bantuan mereka sedikit pun tidak berguna. Malaikat, bayangkan. Apalagi makhluk yang lain selain dari malaikat yang penuh dengan dosa dan salah seperti kita-kita ini. Illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda. Akan berguna kalau ada izin dari Allah Azza wa Jalla, dan akan berguna apabila orang yang diberi syafaat itu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi urusan syafaat di akhirat ini tidak akan pernah terwujud kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla semata. Yang mana awalnya adalah ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Setelah berjalan waktu yang panjang dalam kesempitan, kesedihan, kesusahan seluruh manusia,
Maka datanglah orang-orang beriman kepada Adam. Adam tidak sanggup untuk berbicara ke hadapan Allah. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sanggup berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mulai mengizinkan. Sebagaimana ayat kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sini Al-Imam Syafi'i mensifati Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita marfu'udz dzikir. Diangkat sebutannya ma'a dzikri rabbih setiap kali menyebut Allah di dunia. Kemudian disebut wasyafi' al-musyaffa' fil ukhra. Nabi kita syafi' diberi syafaat wal musyaffa' dan yang disyafaati di akhirat. Maka Imam Syafi'i mengikat syafaat itu di negeri akhirat. Berbeda dengan penyebutan Nabi diangkat di dunia, tapi urusan syafaat di akhirat. Nah, penyebutan Nabi dibarengi dengan penyebutan Allah fi syahadatain, waktu azan, tasyahud, dan lain-lainnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hulaimi atau Al-Halimi firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a" dalam suratul Infitar ayat 19. Hari itu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak berguna seorang jiwa untuk siapapun sedikit pun. La yadfa'u syafa'ah. Syafaat tidak akan diberikan. Ya. Tidak akan diberikan. Kecuali kelak pada hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, ay la yadfa'u syafa'ah. Ay, li'anna al-murad bil mulk ad-daf'u biquwwah. Tidak akan diberikan syafaat tersebut. Sebagaimana di dunia orang bisa membela satu dengan yang lainnya dengan mudah dan dengan kekuatan. Wala yakunu dzalika yaumil qiyamah. Kiamat tidak bisa. Kenapa? Syafaat itu bukan dalam bab dunia. Bisa orang saling tolong-menolong dengan segala upaya. Ya. Fasyafa'ah laysat min hadzal bab. Syafaat ini bukan dalam bab seperti dunia. Li'annaha tadhallul minasy-syafi' lil masyfu' indah. Karena ini penghinaan diri dari asy-syafi' yang akan meminta bantuan lil masyfu' indah kepada yang akan memberi, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatu asy-syafi' tadhallulun min masyfu'i lah. Ya, dan berdirinya yang diberi syafaat sebagai bentuk penghinaan diri, penghambaan diri kepada yang memberi. Fala yaum hiya alyaqu bihi wa ashbahu bi ahwali min yaumiddin. Maka pada hari ini ya tidak ada yang layak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hari ini tidak akan sama dengan pada hari kiamat. Maka dibawakan tempat syafaat itu yaumul qiyamah saja, hari kiamat saja. Dan namanya syafaat itu terkumpul tadzallul, penghinaan diri dari syafi', dari yang akan berbicara memintakan bantuan, demikian yang dimintakan bantuan, baina yaday malik asy-syafa'ah, di hadapan yang memiliki syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ketika banyak riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyanjung Nabi berlebih-lebihan, sebagaimana la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Demikian sabda Nabi dalam riwayat Imam Ahmad bagi orang-orang mengatakan ya sayyidana ya sayyiduna wa ibnu sayyidina wa ya khairuna wa ibnu khairina.
Ya sayyidana wa bani sayyidina wa ya khairana wa bani khairina. Ya sayyidana. Apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Qulu biqaulikum. Ucapkan kata-kata yang biasa. Wa la yastahwiyannakum syaitan. Jangan kalian dijerumus kalau syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah. Aku Muhammad bin Abdullah. Aku Rasulullah. Aku tidak mau kalian angkat aku lebih dari apa yang Allah Azza wa Jalla angkat aku. Jadi Nabi SAW tidak mau disanjung berlebihan. Tidak mau Rasulullah SAW demikian. Maka oleh karena itu telah datang ucapan-ucapan dari Imam Syafi'i dalam hal ini dengan ucapan yang banyak, jangan sampai berlebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan dalam banyak tempat di dalam kitabnya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang hak. Dan jauh dari sikap mubalaghah berlebihan. Dan telah berlalu ucapan Imam Syafi'i penjelasan apa sebabnya Nabi SAW melarang menjadikan kuburannya sebagai masjid. Dan Nabi membenci hal tersebut karena tidak ada keamanan dari fitnah kesesatan terhadap orang belakangan. Nah, di antara ucapan beliau yang sangat mulia yang menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki sikap yang adil dan pertengahan, tidak gulu, tidak juga jafa. Beliau wasat. Ketika beliau menyebutkan keperluan makhluk ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qad ja'ala Allah bin nas kullihimul hajah ilaihi fi dinihim. Allah Azza wa Jalla jadikan manusia ini semuanya memerlukan Nabi dalam urusan agama. Ya, Allah Azza wa Jalla jadikan seluruh manusia ini memerlukan Nabi dalam urusan agama. Maka ini dibawakan dalam kitab Risalah. Maka dijadikan semua manusia perlu kepada Nabi SAW, memerlukan Nabi, membutuhkan Nabi dalam urusan agama. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun ketika beliau menyebutkan keperluan manusia kepada Allah, beliau menyebutkan secara mutlak bagaimana makhluk memerlukan Allah. Disebut keperluan mutlak. Tapi begitu menyebut Rasulullah SAW, keperluan manusia, kebutuhan manusia kepada Nabi dalam urusan agama saja. Adapun kepada Allah, umum. Keperluan manusia kepada Allah, mutlak. Tidak dikhususkan satu hal, tidak hal yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Um, Lallah wa rasuluhu al-mannu wa tul ala jami'al khalq. Allah dan Rasulnya punya pemberian terhadap seluruh makhluk. Wa bi jami'il khalq. Al-hajatu ila Allah Azza wa Jalla, dan semua makhluk punya hajat kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi ungkapan beliau ini sangat jelas. Al-minnah, pemberian dan karunia, lillah wa rasulihi alal jami'. Ini dari Allah, ya, pemberian Allah. Ya, kemudian Rasulnya kepada semanusia, kepada semua manusia. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menyelamatkan manusia ini dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kesesatan dalam urusan beragama. Maka itu sebabnya keperluan manusia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, ya, sangat-sangat diperlukan. Karena Rasul yang menyampaikan agama ini. Kalau bukan Rasul, siapa lagi? Adapun keperluan makhluk kepada Rabbul Alamin, ini mutlak dalam segala hal. Tidak dikhususkan satu jenis tanpa jenis yang lainnya. Maka oleh karena itu, tidak sah menyebutkan Nabi SAW dalam hal ini, dalam hal keperluan mutlak. Hanya kita perlu kepada Rasul dalam urusan agama. Tapi urusan segala-galanya, itu hanya wajib diesakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu langkah Imam Syafi'i ini, inilah langkah Al-Quranul Karim. Apabila direnungi Al-Quranul Karim, ketika Allah Azza wa Jalla menyebut, ya, ketika atau hina yadhkurullah, ketika menyebut Allah, ketika menyebut Nabi SAW di suatu tempat, maka dikhususkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak pantas kecuali hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Dan diesakan Allah Azza wa Jalla dalam penyebutan. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang memperolok-olok Nabi dalam sedekah. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Andai kata mereka ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qalu hasbunallah. Mereka akan mengatakan cukuplah bagi kami Allah. Sayu'tinallah min fadlih. Allah Azza wa Jalla akan karuniakan kepada kami dari pemberiannya. Wa rasuluh. Dan Rasulnya. Renungkan di sini, dijadikan pemberian Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tukang baginya. Adapun ketika menyebutkan masalah cukuplah bagi kami Allah, yang mencukupi itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qalu hasbunallah. Tidak mengatakan cukuplah bagi kami Allah dan Rasul, tidak. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebabnya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, tadammanatil ayah adaban 'aziman wa sirran syarifan. Ayat ini berisikan adab yang sangat agung, rahasia yang sangat mulia, haitsu ja'ala ridha bima atahu Allah wa rasuluh, dijadikan keridaan terhadap pemberian Allah dan Rasulnya, wa tawakkul 'ala Allah wahdah, adapun tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ar-raghbah, demikian juga berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan taufik untuk taat, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi ini yang disebut oleh Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'i, contoh-contoh kesyirikan. Syirik doa, syirkus sujud, kemudian asy-syafa'ah. Kemudian hal-hal yang mutlak atau ibadah-ibadah, segala bentuk ibadah, semua itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala al-Baydhawi, kemudian juga disebutkan tentang larangan al-itra, larangan berlebihan untuk menyanjung dan memuji. Waqad qala al-Baydhawi, al-Baydhawi mengatakan dalam firman Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Allah Azza wa Jalla dimintai oleh yang di langit dan di bumi. Innahum muftaqiruna ilaihi. Semua makhluk ini memerlukan Allah Azza wa Jalla. Fi dhawatim wa sifatim wa sa'iri ma yahummuhum wa ya'innu lahum. Dalam segala hal. Jiwa kita perlu kepada Allah, sifat kita memerlukan Allah. Apapun pemikiran kita perlu kepada Allah Azza wa Jalla.
Wal muradu bis su'al yas'aluhu. Maksud dari soal di sini permintaan, ma yadullu 'alal hajah ila tahsil syai'. Apapun yang menunjukkan keperluan kita untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat untuk badan kita, ya, sifat-sifat yang ada pada diri kita, entah itu ucapan maupun perbuatan, ini hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min jamil ma dzakar Asy-Syafi'i fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang bagus juga disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang Nabi alaihi salatu wassalam, nazzahallahu nabiyahu, Allah bersihkan nabinya, wa rafa'a qadrahu, Allah angkat nabinya, wa 'allamahu wa addabahu, Allah ajarkan nabinya, Nabi didik nabinya, wa qala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya Muhammad berserahlah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Wa dzalika anna an-nas fi ahwalin syatta, karena banyak keadaan manusia ini mutawakkilun 'ala nafsihi, ada yang bersandar pada dirinya sendiri, wa 'ala mali, bersandar pada hartanya, wa 'ala zar'i, bersandar pada tanamannya, wa 'ala sultani, bersandar pada kekuasaannya, wa 'ala atiyatin nas, bersandar kepada pemberian manusia, wa kullun mustanidun ila hayyin yamut, semuanya itu mereka bersandar kepada yang hidup yang akan mati. Ala syai'in yafna wa yushiku an yanqati bi, atau sesuatu yang akan hancur hampir terputus. Fanazzahallahu nabiyahu, Allah azza wa jalla bersihkan nabinya, wa amarahu an yatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, diperintahkan nabinya untuk bersandar, berserah diri hanya kepada yang maha hidup yang tidak pernah akan mati, yaitu Allah tabaraka wa taala. Maka renungi di sini bagaimana Imam Syafi'i memutuskan tawakal kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu mati, mau tidak mau. Adapun Allah maha hidup, tidak pernah akan mati. Maka dia kaidah emas dalam penjelasan tauhid dan menghindarkan diri dari sikap ghulu. Ya. Dan telah berlalu juga dari ulama Syafi'iyah rahimahumullah tentang bahayanya memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan juga ucapan Imam Ibnu Khuzaimah, hal sami'tum 'aliman an yaqula ad-da'i aw yujiz an yaqula ad-da'i a'udzu bil Ka'bah, adakah orang alim membolehkan seorang berdoa aku berlindung dengan Ka'bah? Ya. Kemudian disebutkan oleh Utsman Ad-Darimi, Al-Baihaqi, Al-Baghawi, Ibnu Hajar, perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatillahi tammat, ini menunjukkan bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Ya, andai kata makhluk, niscaya Nabi berlindung dengan makhluk. Dan mereka mengatakan la yajuz an yuta'awwadz bi makhluk min makhluk, tidak boleh kita berlindung dari makhluk dengan makhluk. Kenapa? Ibnu Hajar mengatakan la yasihu ta'awudz, tidak boleh dan tidak sah berlindung illa biman yaqdir, kecuali kepada yang mampu menghilangkan apa yang kita khawatirkan tersebut. Yang mampu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan la yusta'adzu bi ghairillah aw sifatihi, tidak boleh kita berlindung dengan selain Allah maupun sifat-sifat selain Allah. Idz kullu ma siwahu wa sifati makhluk, selain dari Allah sifat-sifatnya semuanya makhluk. Wa ma min makhluqin illa huwa fihi naqs, setiap makhluk punya kekurangan. Wal isti'adzatu bil makhluk syirkun, meminta perlindungan kepada makhluk adalah syirik, meniadakan tauhidullah, di dalamnya ta'tilul muamalah al-wajibah lahu ala abidih, memogokkan ya perbuatan yang wajib dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara contoh-contoh dari kesyirikan yang diingkari oleh Al-Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, dari poin yang terakhir yaitu masalah al-ghulu fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap ghulu terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini, jangan lupa untuk di-share ya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat. Dan saatnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi yang berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi 0811 390110. Dan yang ingin bertanya melalui tulisan bisa melalui kolom komentar. Kami ingat sekali lagi, jangan lupa untuk di-share, dibagi ke kawan-kawan, teman-teman dan grup-grup. Ya, sehingga lebih banyak manfaatnya. Baik. Kami persilahkan kepada para pemirsa. Ada yang ditanya di 0811 390110. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan para pemirsa di kesempatan malam yang berbahagia ini. Bismillah. Silakan bagi para pemirsa. Baik, kita angkat penelpon pertama. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terus saya beli bagi hasil apa boleh? Baik, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang intinya saya dikasih pinjam tongga, terus dipakai hasil apa benar ini? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811. Baik, kita angkat. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Seorang yang berijtihad akan mengikuti mujtahid lainnya. Lantas kalau kita mengikuti Imam Syafi'i apakah masuk takut? Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, apakah masuk dulu kalau kita menundukkan badan di depan orang yang sudah tua? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Iya. Kalau terkait hadis atau perilaku perkataan Nabi itu yang diteladani itu sejak Nabi diangkat dari Rasul. Baik. Apa sudah sebelumnya Ustaz? Kemudian yang kedua, Nabi ini kan mempunyai istri sampai 8 ya, dari hikmah apa yang bisa diambil? Baik. Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo, silakan. 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 Ya. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, Ya. saya pernah ngasih orang berhutang dulu 2004. Terus Ya. sama suami saya sudah meninggal. Terus
Terus? Saya dicaci, disuruh pulang. Sana kamu pulang. Gak tahu malu kamu, dia bilang. Terus didorong saya pulang, Pak. Terus saya pulang, terus kita kedua kali kita ke sana mau dibebasin dia. Belum kita ngomong, terus dicaci kita lagi. Diangkatin kita kayu besar, mau dipukul sama anak saya, Pak. Terus saya pulang, terus Terus? Pak, tolong, ini anak yatim saya bawa ini. Saya bilang, anak yatim, kamu bilang anak malaikat pun saya tidak takut. Dia bilang, Bah. kita yang besar. Alhamdulillah. Terus? Tahu di Karangbaru itu namanya Ma'aji itu, Pak Ustaz. Nah, enggak tahu saya di mana ya. Dia di Masjid Tok Dangga, dia sholat itu. Iya. Terus? Apa pertanyaannya? Di mana masih dia berutang enggak? Baik, itu saja. Baik, itu saja. Yang kedua, Pak. Iya. Boleh kita berdoa di setiap sujud, doanya lain-lain kita minta, Pak? Baik, itu saja. Iya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, ini kita kerjasama ketika didropkan tonggas. Lantas kita bagi hasilnya dengan dia. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Karena dimasuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Gas, yang penting isiannya mantap, tidak dusta, tidak bohong, maka hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita mengikuti Imam Syafi'i dikatakan taklid? Ingat, apa definisi taklid? At-taklid qabulul qa'il wa anta la tadri min aina qalahu. Nama taklid itu adalah mengikuti ucapan siapapun dan kita tidak tahu apa dasarnya. Itu nama taklid. Kalau kita tahu dalilnya, itu namanya ittiba'. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian saat kita bertemu dengan orang tua, apakah termasuk sujud kita menundukkan kepala? Kita katakan bahwasanya ihtiraman, sekedar menundukkan kepala, ya, kita katakan tidak ada masalah. Namun kita bersujud di kakinya dan semisalnya, ini yang tidak boleh. Ya, hatta itu ihtiram, sebaiknya dihindari yang seperti itu. Ya, adapun kita mau salam, tidak bisa kita tidak nunduk karena kita lebih rendah, maka ini tidak ada masalah, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ya mana yang kita ikuti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sebelum diutus atau setelah diutus? Ya jelas yang kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus. Karena di sana beliau baru diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apa hikmah istri Nabi SAW lebih dari 4 sampai 11, 9 ditinggal wafat? Hikmahnya banyak. Pertama, Rasulullah SAW punya tujuan dalam masalah dakwah. Sehingga banyak kabilah dinikahi, wanitanya itu akan mengokohkan dakwah Nabi SAW. Yang kedua, ini menunjukkan ya, supaya banyak yang membawakan kepada kita hukum-hukum berkaitan dengan Rasul dalam rumah tangga. Yang tidak dilihat oleh orang banyak, maka merekalah yang akan membawakan kita kepada hukum-hukumnya. Kemudian hikmah yang ketiga, ini untuk membantah bahwasanya Nabi SAW doyan perempuan. Kita katakan andai kata Nabi SAW doyan perempuan, saya Nabi SAW akan nikahi para perawan, sementara yang perawan dari sini hanya satu, Aisyah saja, sisanya janda. Maka Nabi SAW ingin ya kafalah, mengayomi wanita-wanita yang tidak memiliki suami. Bahkan ada satu yang Aisyah sudah menopus ya Saudah bintu Zam'ah.
Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Kemudian tahun 2004 kita memberikan hutang kepada seorang, itu suami memberikan. Kemudian setelah suami meninggal kita datang untuk meminta pembayaran, malah dia caci maki, diangkatkan kayu. Hadza zalim. Ya, kalau benar itu hutang itu, maka ini zalim ketika dia tidak mau bayar. Matalul ghani zulmun, kata Nabi SAW. Menunda-nunda pembayaran dari orang kaya adalah kezaliman. Dan ini berhak untuk kita doakan ya kezalimannya, supaya Allah Azza wa Jalla berikan dia pelajaran. Siapapun mau jamaah kita, bukan jamaah kita, urusan manusia, urusan uang ini memang berbahaya memang. Memang fitnahnya umat ini harta dan wanita. Ya. Bagaimana? Selama dia tidak mau bayar, maka siap-siap. Di akhirat dia akan bayar dengan pahala. Kalau tidak bayar dengan pahala, dosa kita akan pindah kepada dia. Tenang saja, ketika di dunia dia tidak mau bayar, di akhirat dia mau tidak mau dia harus bayar itu. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kemudian dalam doa sujud apa boleh berbeda-beda? Boleh. Sujud ini pakai doa ini, sujud pakai doa ini. Adapun zikir dari Nabi SAW, satu sujud harus seragam. Jangan dicampur baur dalam sekali sujud. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung, kami persilahkan di 0811 39 0110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi bagi para pemirsa. Baik, Indah bertanya, bolehkah kita sering-sering bertawassul dengan amal soleh yang sama? Atau bagaimana sebaiknya? Kita katakan tawassul dengan asma wa sifat yang paling mulia. Karena itu makna dari Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsoha, menghafal lafaznya, memahami maknanya, dan menggunakannya berdoa. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini bertanya, jika seorang anak berhutang kepada ibunya, hutang belum lunas, ibunya meninggal, apa kewajiban bayar hutang? Dia dikasih ke siapa? Otomatis itu pindah ke ahli waris semuanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Itu sebagai warisan orang tua dibagi oleh anak-anaknya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah boleh memakan acara tahlilan kakekku yang dibuat oleh orang tuaku? Karena orang tuaku dan istriku belum kenal sunnah. Pertama, kalau itu makanan biasa, mau tidak mau kita memang makan, tidak ada masalah. Tapi ya dalam acara-acara yang berbau bid'ah, maka hindari. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bolehkah puasa sunnah Senin Kamis menggabungkan niat dan qada puasa wajib? Tidak bisa. Harus puasa wajib, mudah-mudahan dapat pahala sunnah. Adapun untuk menggugurkan, ya kita katakan, atau kita menggugurkan sunnah dengan itu tidak bisa. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa boleh mengkreditkan emas? Tidak boleh. Karena emas ini adalah barang ribawi, ditukar dengan uang, maka ini beda jenis, tetapi satu illah, maka di sini wajib dia itu at-taqabud, yaitu cash and carry. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811 390110. Pertanyaan berikutnya, bagi tangkat dulu penelpon. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mengenai rezeki, Ustaz ya. Iya. Jadi dari pencari web kan disebutkan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana peran ikhtiar di situ? Kalau sudah ditetapkan, apakah perlu ikhtiar yang banyak atau seperti apa kadarnya? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rezeki sudah ditetapkan, semuanya sudah ditetapkan. Bagaimana peran ikhtiar? Ikhtiar itu ada di dalam takdir rezeki itu juga. Tidak lepas. Kenapa? Karena takdir itu disiapkan asbab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita katakan, ya, secara kasatnya atau biasanya, apa bisa kenyang kalau tidak makan? Padahal Allah Azza wa Jalla sudah takdirkan kenyang. Ya nggak mungkin. Allah takdirkan kenyang, Allah takdirkan sebab kenyang. Allah takdirkan lapar, Allah takdirkan sebab lapar. Kenapa? Tidak mau makan. Ya, Allah takdirkan dapat 50.000 dengan ditakdirkan dia bekerja. Allah takdirkan tidak dapat apa-apa, ditakdirkan dengan tidak kerja. Demikian juga ditakdirkan dia kosong, padahal dia juga bekerja. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya.
Saya puasa Senin Kamis, tapi setelah mau berbuka puasa ada kasih tahu bahwa tidak boleh puasa pada hari ini. Kita katakan ya tidak boleh karena ini hari tasyrik terakhir. Maka harus dibatalkan, diganti dengan hari esok. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sopir tidak jujur padahal pada yang punya angkutan, dosakah jika kita berhentikan? Ya tidak dosa. Kalau khianat, pensiunkan saja. Allah Ta'ala ala walam. Supaya dia tidak dapat dosa, kita tidak dapat dosa. Apakah saya termasuk musafir atau tidak kalau perjalanan 1 jam karena saya mencari kerang di pinggir laut, kadang-kadang nginap, kadang-kadang pulang. Kita katakan tergantung tujuannya. Kalau memang tujuannya sudah perjalanan 15 kilo ke atas, maka boleh dia untuk mengqasar sholatnya dan menjamaknya. Allah Ta'ala ala wa alam. Di manakah tempat mahsyar, apakah di dunia atau akhirat? Ada mahsyar dunia dan ada mahsyar akhirat. Mahsyar dunia ardus Syam, negeri Syam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau tanya, ayah saya sakit terus dia pergi berobat dokter tapi belum juga sembuh. Terus ada yang ngasih tahu kalau orang bisa pakai minyak. Apa kita mau? Ya tergantung minyak apa. Jangan-jangan minyak zaitun. Minyak zaitun enggak apa-apa. Tapi kalau minyak nyong-nyong, ya jangan. Ya, karena minyak yang tidak jelas ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari SMS. Ustadz, bagaimana hukumnya kita ini jarang mandi? Akhirnya orang terganggu dengan bau badan kita. Ya sama, tidak boleh seperti orang yang merokok. Ya, bahkan mungkin bau badan lebih dahsyat dari rokok. Kalau rokok, kalau dia bernapas baru keluar. Kalau bau badan, ini enggak, semua badannya bau. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengingatkan para sahabat, demikian juga sahabat, ketika datang Jumat, halla ightasaltum, katanya, kenapa? Hendaklah kalian mandi, katanya. Ya, maka lihat, ketika Islam mengibaratkan tentang salat 5 waktu. Ya, ara'aitum anna nahran bi babi ahadikum yaghtasil minhu 5 marrat, hal yabqa min darani syai'. Bagaimana sekiranya ada sungai di depan pintu rumah seorang di antara kalian. Dia mandi 5 kali sehari. Apakah tersisa dakinya? Ini salat itu membersihkan bagian dalam kita. Maka kita jangan lupa bersihkan bagian luar kita juga. Karena kita mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bertemu dengan kawan-kawan dan teman kita. Maka bermuamalahlah dengan mereka dengan baik. Sebagaimana kita juga senang kita kalau orang bermuamalah dengan kita dengan baik. Maka jangan lupa mandi. Kemudian apa? Pakai minyak wangi. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita lihat lagi pertanyaan yang sudah masuk. Bolehkah mengkreditkan pakaian? Pakaian tidak ada masalah dikreditkan, asal jangan kalau telat diberikan denda. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah boleh daging korban dan beras zakat fitrah untuk disimpan sebagai cadangan makanan bagi santri? Kita katakan bahwasanya kalau daging korban boleh disimpan, tapi zakatul fitr, bagaimana nyimpannya ini? Kok belum diberikan kepada yang berhak? Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Apakah sholat qabliyah zuhur dikerjakan sama seperti sholat zuhur? Tidak. Sekaligus 4 tanpa tasyahudul awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal menyentuh kemaluan istri? Tidak batal. Ya, alas sahih tentunya meskipun ada khilaf. Kecuali ada syahwat, ini membatalkan karena dikhawatirkan keluar mazi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana Ustaz kalau pada maghrib keluarga kami baca Al-Quran sama-sama? Kita katakan maksudnya sama-sama duduk satu ruangan, dia baca masing-masing, tidak ada masalah. Ya.
baca Al-Quran ya di rumah agar menghidupkan rumah tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.